Saya menyimak bagaimana Pak Zul menanggapi konten saya yang ada 3 seri kalau tidak salah itu. Di mana di konten itu saya tidak bicara opini saya membacakan kitabnya Imam Nawawi di bab awal-awal dalam kitab beliau ketika mensyarah Al-Muhadzabnya Imam As-Syairazi, yaitu bagaimana mempraktekkan ucapan Imam Syafi'i, idza sahal hadisu fahuwa madhabi. Jadi konstruksi dari pembicaraan saya itu adalah persis seperti yang dituliskan oleh Imam Nawawi. Pertama, menyitir dulu matan dari Imam Syafi'i lengkap dengan sanadnya. Kemudian tahrijnya bahwa itu sahih. Lalu bagaimana ulama madhab Syafi'i menerapkan ucapan Imam Syafi'i tersebut. Ya. Apa syarat-syarat untuk menerapkan ucapan Imam Syafi'i tersebut? Sama sekali kita tidak bicara, artinya kita itu, saya ketika menjelaskan itu tidak bicara membantah atau mendukung atau bagaimana, karena sudah bukan itu ya yang dibicarakan, tetapi diterima ucapan itu, oke. Lalu bagaimana menerapkannya? Apakah ujuk-ujuk ada hadis sahih langsung kita salah madhab Syafi'i ini yang benar? Ternyata enggak begitu. Ada syaratnya hadis sahih itu untuk boleh disandingkan menyelisihi ucapan Imam Syafi'i. Yaitu yang pertama, Imam Syafi'i tidak pernah tahu ada hadis itu, atau Imam Syafi'i tahu ada hadis itu tapi Imam Syafi'i tidak tahu kalau hadis itu sahih. Lalu untuk mencapai itu syaratnya adalah baca semua kitab Imam Syafi'i dan baca semua kitab yang sama atau yang setara atau yang menyimpulkan itu, berarti kitabnya ulama-ulama Syafi'iyah. Untuk memastikan dua hal itu sebagai persyaratan mengamalkan ucapan Imam Syafi'i. Ini sudah bukan ucapan Imam Syafi'inya, tapi sudah syarah dari ashab Syafi'i. Artinya sudah ada dua hal di sini Pak Zul. Coba berpikir itu yang rapih gitu. Itu matannya ucapan Imam Syafi'i. Yang saya bahas adalah bagaimana ulama Syafi'iyah menjelaskan ucapan Imam Syafi'i tersebut. Anda malah membantah saya dengan membacakan clipping ucapan-ucapan ulama tentang hal yang sama dengan itu. Ngambil clipping di internet, bilang saya punya catatan, bukan catatan Anda itu ada di internet, itu ada di deskripsi saya sampaikan. Itu link di internet, ucapan-ucapan ulama 1-2 di clipping. Satu pun di situ tidak dijelaskan ulama itu menjelaskan apa maksud dari ucapan imam-imam mereka. Ibnu Abdul Bar misalnya, atau Ibnu Abidin misalnya, atau Ibnu Wahab misalnya. Tidak menjelaskan apa syarat-syaratnya untuk mengamalkan ucapan ulamanya. Nggak ada begitu. Lah, membantah saya di bagian apanya? Kan nggak nyambung sama dengan kita bicara 1+1 2, 1+1 itu 3. Terus ujung-ujung datang, itu salah semua itu. Nggak paham orang itu. Ini yang benar, ini cara bikin kue begini. Si goblok. Kita bicara apa ditanggapi apa? Saya tidak pernah bilang hanya Imam Syafi'i yang mengatakan itu. Saya juga tidak pernah bilang bahwa tidak ada yang mengatakan itu selain Imam Syafi'i. Terus dari mana bisa dalam rangka membantah konten saya, bahkan Pak Zul mengatakan saya yang lebih dewasa. Bukan lebih dewasa Pak Zul, lebih tua, iya. Kalau lebih dewasa itu dewasa apa ukurannya? Jadi marilah kita bernarasi itu yang masuk akal. Kalau soal baca kitabnya saya sudah geli mendengarnya itu. Mungkin lebih banyak salahnya. Biar nanti yang lain yang menjelaskan tentang itu. Kenapa selalu berusaha untuk menampilkan diri itu menguasai terus menyampaikan hujah-hujah. Sudah tidak tahu ukuran pula, kita bicara apa dibantah dengan apa. Saya bicara kitab Majmu' Syarhil Muhadzab dibantah dengan makalah atau esai di internet. Saya bicara tentang matan dan sarahnya lengkap dibantah dengan clipping ucapan ulama-ulama di mana satu pun tidak dijelaskan sarahnya. Jadi ketika ada penjelasan tentang ucapan Imam Abu Hanifah, ucapan Imam Ahmad, ucapan Imam Malik, di dalam kontennya Pak Zul berpijak kepada catatan dia itu yaitu aqwalul a'immah fi ittiba'i as-sunnah ya. Itu berarti semua adalah omongan Pak Zul. Kenapa? Karena dalam clippingnya itu cuma menulis matannya. Paham matan nggak? Hanya menulis tulisan ucapan imamnya.
Tidak dijelaskan di situ apa maksudnya. Berarti ketika menjelaskan maksudnya, itu ya Pak Zul yang menjelaskannya. Terus mau dibandingkan dengan konten saya, di mana saya tidak menjelaskan kalimat saya, tapi menerjemahkan ucapannya Imam Nawawi. Gitu ya, sesederhana itu. Pantas ya ketika menanggapi apapun yang nggak pernah nyambung, karena cara berpikir standar saja tidak paham. Ini orang bicara apa? Sehingga kalau mau saya tanggapi bagaimana? Tapi sudah digas di bumbu. Oh, anak kemarin sore tidak paham, saya yang lebih dewasa. Ya begitu, kebiasaannya begitu. Makanya ya sudah. Ya saya agak keras ya. Mungkin ini sudah terlalu kasar. Saya tidak biasa kasar. Tetapi saya melihat ngototnya itu loh. Apa sih sebetulnya yang dicari gitu? Artinya ngotot itu boleh tapi ada kelasnya. Ini sudah nggak ada kelasnya sama sekali. Kalau saya orang Muhammadiyah sudah saya pertanyakan, Anda membawa-bawa Muhammadiyah kok kualitasnya begini? Ya mohon maaf kalau saya ya. Tapi saya bukan Muhammadiyah ya. Artinya ini masalah sekali. Masalah ya. Cara membuat kontennya, cara baca kitab. Oh, kalau cara baca kitabnya, orang sudah tidak bisa baca kitab gimana mau dipaksakan? Ya pemahamannya benar, bacanya salah, ya silahkanlah. Tapi sebaiknya nggak usah dibaca lah, bikin sakit telinga kita mendengarkan itu. Ya. Membaca ucapan-ucapan yang populer, yuk khodu kok dibaca ya khudu. Yuk khodu itu maksudnya setiap ucapan orang itu akan diambil dan ditinggalkan. Yuk khodu wa yutrokuh. Ya khudu wa yatruku. Siapa yang ngambil, siapa yang meninggalkan, kan jadi nggak nyambung gitu ya. Banyak sekali, bahkan dalam hal-hal yang sebetulnya anak ibtidaiyah pun tidak boleh salah, Pak Zul masih salah. Mungkin karena nggak terbiasa membaca dengan benar. Ya, sehingga terbiasanya itu bacanya itu asal keluar, asal berbunyi gitu, sehingga ya begitu. Tetapi kan bukan dosa juga, bukan baca Al-Qur'an, bukan baca hadis itu ya. Jadi begitu ya Pak Zul ya. Jadi tolonglah kalau memang masih ngotot mau menanggapi saya itu, tolong lebih berhati-hati. Kalau sudah masalah baca mungkin sudah watak ya, tidak bisa baca dengan benar, itu mungkin sudah pembawaan, sudah settingan pabriknya begitu ya, nggak apa-apa, saya maafkan. Tetapi ya paham gitu loh, saya bicara apa ditanggapinya bagaimana gitu loh. Jangan berlarut-larut begini. Saya menanggapi ini karena ada yang komen-komen, ada yang ngasih tahu saya begini begitu. Dan saya kira saya berarti masih menghargai Pak Zul kalau saya nanggapi. Kalau saya sudah tidak tanggapi berarti kan dianggap qaulu ghairi akil, perkataan orang tidak berakal kan. Wah repot. Enggak, saya masih anggap Pak Zul mungkin masih bisa lebih baik dalam menanggapi konten gitu. Kita berbeda boleh tapi tetap sehat gitu. Sehat itu minimal standarnya sesuai dengan standar yang baku, nggak aneh-aneh gitu. Kalaupun mau aneh-aneh, itu punya argumentasi, punya hujah. Begitu saja tanggapan saya. Jadi kalau masalah isinya itu jelas. Pak Zul itu bicara opininya dia, menafsir-nafsirkan apa yang dibaca. Sementara saya membacakan bagaimana penafsiran ulama tentang apa yang diucapkan oleh ulama. Ya begitu saja ya. Kamu yang ukur-ukur lah.